Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Kali ini ada kabar terbaru. Banyak yang bilang Rudy ada kabur, ya kan? Tapi kabar yang kita dapat yaitu Rudiana rupanya ditahan di Mabes Polri. Apakah ini benar? Kita tonton video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe di channel saya. Belum subscribe, tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Alhamdulillah, akhirnya HP-nya si Vina dibuka. Hasil ekstraksi data pada HP Vina menunjukkan masih ada percakapan dengan Mega pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Berbeda dengan keterangan Suroto, saksi yang menemukan Vina dan Eki di jembatan Kepopongan mengatakan melihat kedua korban tergeletak di dekat jembatan sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Dari ekstraksi SMS di ponsel Vina ini ditemukan bahwa Vina masih berkomunikasi dengan teman dekatnya Mega pada pukul 15.14 atau pukul 22.14 waktu Indonesia Barat jika dikonversikan pada waktu Indonesia Barat. Dalam pesan yang dikirimkan Vina, ia menanyakan keberadaan Mega. Percakapan ini menunjukkan pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih dalam kondisi hidup dan sehat. Wow, ada yang panik nih, Rudiana geng. Pasti ya, sudah tidak bisa tidur, gitu. Terutama itu si nenek peot beserta si bunga mawar pasti akan panen hujatan. Amazing, netizen sudah nggak sabar menunggu momentum itu. Si nenek peot, nenek gayung, bunga mawar diganti bunga yang bau itu loh, aja angin. Suroto, katanya kamu menemukan si Vina jam 22.15 itu SMS-nya masih 1 menit sebelumnya. Masa ada ya kejadian pembunuhan 1 menit terus dilakukan gini-gini ya, bergilir lagi. Terus model konsepnya bagaimana ya, apa cuma celup 1 kali terus ganti, celup 1 kali ganti, terus main pindah-pindah. Ini wow, seperti sulap ya. 1 menit bisa terjadi pembunuhan dan pemerkosaan dan pemindahan 3 kali. Amazing, Rudiana double, Rudiana double. Anda menyimpulkan tidak ada pembalut? Tidak ada. Dari mana Anda bisa tahu kalau itu nggak pakai pembalut? Ada dan tidaknya saya tidak melihat ya. Nah, tadi kan katakan Anda yakin bahwa nggak pakai pembalut. Tapi kan? aku nggak ngeliat pembalut pas betulin celananya. Maksudnya? Itu pun pas Sebentar, betulin celana kan nggak kelihatan. Kalau cuma diangkat aja begitu kan? ya cuma tak betulin gitu aja. Ya pembalut kan di dalam pakaian dalam. Tapi nggak ada. Maksudnya Anda sempat membuka atau gimana? Lengket di celana atau apa yang jelas waktu Nggak, itu pembalut itu kan nempel di celana dalam, di pakaian dalam. Nah, dari mana Anda tahu kalau itu tidak ada pembalutnya? Pertanyaan saya sederhana. ya itu Om, kita nggak lihat itu ada pembalut di situ. Ya pemirsa, iNews secara eksklusif mendapatkan log percakapan dan pesan singkat di HP Vina. Hasil ekstraksi data pada HP Vina menunjukkan masih ada percakapan dengan Mega pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Berbeda dengan keterangan Suroto, saksi yang menemukan Vina dan Eki di jembatan Kepopongan mengatakan melihat kedua korban tergeletak di dekat jembatan sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Dari ekstraksi SMS di ponsel Vina ini ditemukan bahwa Vina masih berkomunikasi dengan teman dekatnya Mega pada pukul 15.14 atau pukul 22.14 waktu Indonesia Barat jika dikonversikan pada waktu Indonesia Barat. Dalam pesan yang dikirimkan Vina, ia menanyakan keberadaan Mega. Percakapan ini menunjukkan pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih dalam kondisi hidup dan sehat. Sementara itu, dari percakapan yang terungkap dari hasil ekstraksi SMS di HP milik Vina menunjukkan bahwa Vina, Mega, dan Widi berteman dekat. Kebetulan ada Pak Suroto di sini, Bu Elsa. Saya tanya dulu, Pak Suroto pakai mikrofon boleh ya? Pukul berapa Pak Suroto ketemu Vina? 22 kurang lebih 15 menitan. Oke, ini tepat juga ini. Masih ingat? Kok bisa ingat? Tepat betul. Dari mana? Betul. Karena jam 9 itu saya patroli di
di wilayah kami, PO Per itu Ya. masih keadaan aman. Bapak sebagai apa sih patroli? Saya di pemerintah desa waktu itu jabat Kasipem. Ketika berbicara dengan almarhumah Vina itu, Iya. itu ada kurang lebih jam 10 lebih belasan menit ya. Artinya beberapa menit saja sebelum Ya. kejadian kan? Sementara Eki Vina ditemukan oleh Polsek Talun itu kan yang tadi bicara saya dari Polsek kan begitu ya. Iya. Itu kan jam 22.30. Artinya hanya berselang belasan menit lah. Iya. Hanya berselang belasan menit. Tadi kalau tidak salah Mega dan Widi itu menyampaikan antara jam 10.12 apa jam 10.14 Iya. gitu ya. Artinya ada belasan menit. Apakah mungkin Iya. ya peristiwa itu adalah peristiwa pembunuhan yang Iya. disertai dengan penganiayaan dan disertai dengan pemerkosaan Iya. yang katanya dilakukan oleh 11 orang, Bang. Iya, iya, Ya, iya. 11 orang. Jangka waktunya lihat aja coba. Pikir logika Iya. sehat aja. Iya. Kita mengajarkan, bukan mengajar, kita Iya. mengajak kalian untuk berpikir. Iya. Masyarakat, polisi, Rudiana, Iya. semua pengacara-pengacara, kita mari berpikir sehat ya. Apakah Oke. mungkin kan begitu ya? Iya. Saya kasih contoh begini, Bang. Saya kasih contoh. 2001-2002, Iya. saya waktu itu masih aktif dinas di TNI, pergi ke Aceh. Iya. Anggota kita ini ada yang ketembak kepalanya itu. Ketembak kepalanya Iya. langsung jebol sini. 5 menit baru meninggal. Oke. 5 menit. Oke. Lah ini orang dihajar kan nggak mungkin juga begitu dihajar entah pakai balokah, entah pakai batu kan, Iya. entah pakai apa. Iya. Kan tidak mungkin langsung meninggal kan. Iya. Nah, artinya ada jeda waktu yang memerlukan waktu yang agak cukup panjang untuk orang ini benar-benar meninggal kan itu. Iya, iya, iya. Ini kan hanya belasan menit. Iya. Ditambah lagi katanya ada pemerkosaan 11 orang lagi yang memperkosa. Iya. Kemudian ini kita menelaahnya sampai di sana ya, mendalaminya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di foto-foto itu, kan mungkin abang juga ada pernah lihat ya foto Eki yang berbaring di Yes. di jalan Iya, ya. iya. Kemudian foto Vina juga berbaring di jalan. Dan saya sudah melihat juga foto Vina waktu di rumah sakit. Ya. Utuh. Ya, Iya. katanya kan mereka kan disiksa di belakang pencucian mobil atau apalah. Iya, iya. Artinya Di kebun, kan ya. di kebun lah gitu ya. Nah, kebun kosong ya. Saya tidak melihat sedikit pun ada tanah yang menempel. Iya, Padahal jejak-jejak waktu itu ya. Padahal waktu itu kan hujan yang di samping ini kan. Iya. Ini menyampaikan hujan rincik-rincik yang hujan Pak. Kemudian yang selanjutnya darah yang tertumpah daripada Eki itu kan berkumpul di sekitaran itu. Iya, iya saya lihat Tidak ada fotonya. ceceran dari mana-mana. Iya, iya, Ya, iya, setuju. tidak ada ceceran dari mana-mana. Kemudian, nah, saya juga pernah lihat foto Vina yang mohon maaf ya, dari bagian badan ke bawah. Ya, saya juga sudah lihat. Ya, dan kalau kita lihat itu, mohon maaf nih, celana dalam Vina itu terpasang rapi, Utuh. utuh, tidak bergeser kalau menurut saya, tidak bergeser. Bahkan saya sempat bertanya kepada si pengirim foto ini, Ibu Titin yang ngirim ke saya. Iya, saya lihat dari Bu Titin juga. Bu, ini laki-laki apa perempuan kan gitu? Karena mohon maaf, bentuknya agak beda kan? Iya. Kata Ibu Titin, itu Vina lagi pakai Pakai pembalut. pembalut, yes. Oh, berarti artinya begini, Bang. Vina lagi pakai pembalut berdasarkan keterangan mereka juga kan siangnya beli pembalut. Iya. Berarti memang itu terpasang ya. Iya, iya. Apa Saya lihat fotonya iya? juga. Nah, Iya, iya. apa iya? Mohon maaf, almarhumah diperkosa 11 orang, terus pembalutnya dipasang Dipasang lagi, iya. Ini pemerkosaan budiman kalau saya bilang kayak gitu. Betul, betul. Iya kan? Ini logika Iya. sekali Bapak-bapak bisa Indonesia. Ayo ibu-ibu, Iya. ayo kita berpikir Nah, logik ya. Makanya saya bilang analisa kami, pendalaman kami, tolong sama seluruh netizen lah ya, diikuti dan memakai logika juga gitu loh. Jadi jangan gini, jangan netizen atau siapapun itu mencoba untuk menepiskan analisa kami dengan hanya bermodalkan berita dari sana, berita dari sini. Kalau kami membaca berkas persidangan 2016-2017 di visum et repertum tidak disebutkan bahwa pendarahan yang keluar dari, mohon maaf, alat kemaluan disebabkan karena benda tumpul, tidak ada. Tetapi karena bahasanya itu semacam hentakan gitu apa? Iya, iya, iya. Kalau orang jatuh bung, Iya, kan pasti, apalagi kalau mohon maaf ya, Iya. lagi Menstruasi. posisi mens, pasti darah banyak Iya, kan iya. itu. Tidak ada disebutkan tentang pendarahan itu disebabkan oleh masuknya benda tumpul, tidak ada. Iya.
Kemudian juga di sana disebutkan bahwa luka-luka Pina dan Eki itu dominan di sebelah kanan. Ya. Dua-duanya di sebelah kanan. Kemudian juga kalau kita lihat fotonya itu tidak lihat bekas-bekas penyiksaan. Foto Eki kalau abang lihat yang lagi serentak itu ya, perutnya ada nggak bengkak-bengkak? Saya lihat. Hidung Vina berdarah. Tetapi kalau alasannya bahwa pendarahan hidung itu diakibatkan dihajar, dihantam orang, mesti ini hidung ini berubah bentuk ini. Ya kan? Paling enggak nih, mohon maaf. Kalau abang lihat foto 7 terpidana, ada itu 7 terpidana, ada yang hidungnya itu mendelep gitu ya, karena disiksa kan. Lah masa Pina dihajar pakai balok nggak mendelep kan ibaratnya gitu ya. Artinya pendarahan yang keluar dari hidung itu adalah pendarahan yang karena benturan keras antara kepala dengan benda. Kan itu. Benturan keras itu kan tidak mesti dipukul. Dia jatuh menimpa aspal kan benturan keras juga. Nah, makanya berdasarkan analisa itulah kami tim menyimpulkan bahwa ini adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Ibtu Rudiana menghilang lagi usai diperiksa Mabes Polri. Adapun Ibtu Rudiana ayah Eki sekaligus Kapolsek Kapetakan kembali menghilang. Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Di sisi lain, ex-Wakapolri mendesak Polri agar menahan Ibtu Rudiana. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Terkini, udah 3 hari berturut-turut diperiksa di Mabes Polri, Ibtu Rudiana mendadak tak bisa dihubungi kuasa hukum. Hal itu diungkap sang kuasa hukum Mardiman Sane yang mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mardiman pun kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi, Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Ya pokoknya yang ke arah jembatan. Oke, anak muda nih, ini arah jembatan, ini jalan di sini. Iya. Kamu lihat apa di situ? Situ anak muda itu naik motornya ngebut. Kalau ngebut kan biasa. Oleng gitu, oleng. Gini, bukan oleng disengaja. Anak muda kan begitu. Ngang gitu. Iya. Kenceng itu. Kenceng. Terus? Pas itu belum lama kemudian itu kecelakaan. Kecelakaannya gimana? Motornya di nabrak apa? Nabrak itu trotoar. Nabrak trotoar, motornya nabrak trotoar apa badannya yang membanting trotoar? Motornya nabrak trotoar, kan motornya diangkat nggak motornya? Diangkat, seperti diangkat dikit itu gaya-gayaan. Oh, motornya sambil gini-gini diangkat-angkat. Gaya-gayaan biasa anak muda. Begitu jatuh, dia jatuh. Kurang stabil itu. Nah, terus dia jatuh. Motornya nabrak trotoar apa motornya jatuh seret ke sana motornya? Nabrak. Iya. Terus orangnya mental kena tiang telepon. Tiang PJU. Iya, PJU. Yang mental laki-laki perempuan? Laki-laki.
Yang perempuan? Perempuan juga mental sih kayaknya. Kemana ngebantingnya? Kalau laki-laki tengkurup. Laki-laki tengkurup, perempuan? Perempuan sama. Kamu bisa ngelihat tengkurup dari mana? Kan kamu jauh. Enggak, jaraknya deket. Kamu jaraknya dekat? Deket. Dekat. Nanti sambil ngelamar tunjukin ya. Iya. Ya kan? Kita kan nostalgia. Bener nggak? Kalau informasinya justru tidak masuk daftar dalam pemeriksaan ketujuh terpidana. Jadi sebetulnya Sudirman itu ada di mana? Apakah masih ada atau tidak? Kan akhirnya saya berpikir buruk. Kenapa tidak muncul nama Sudirman di dalam surat kuasa dari Sudirman menunjuk sebagai kuasa hukum saya dalam sidang di Januari 2017. Jadi Sudirman menunjuk saya sebagai kuasa hukum dalam perkara pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang didakwakan di 2017. Jadi saya mendampingi Sudirman. Kenapa kok sekarang berubah atau gimana, Bu? Ya ada hal-hal yang terjadi pada saat DPO diumumkan, kemudian Peggy tertangkap pada 21 Mei 2024. 2 hari kemudian saya mendapatkan informasi dari keluarga Sudirman. Mereka dipaksa mencabut kuasa supaya Sudirman tidak dipegang lagi oleh saya. Tetapi waktu itu keluarga menolak. Terjadi hal serupa di bulan Mei 2024 sampai kakaknya Sudirman itu dikejar-kejar oleh, mohon maaf, anggota ke tempat kerjanya. Nah, sejak saat itu saya mendapatkan informasi bahwa Sudirman sudah memiliki kuasa hukum yang ditunjuk oleh Polda. Bahkan Peradi yang juga mendapat kuasa dari keluarga Sudirman untuk memohon bantuan yang dipimpin oleh Pak Oto Hasibuan juga tidak bisa menembus ke Sudirman juga. Jadi kalau yang lain itu berhasil ditemui oleh Peradi, DPN Peradi, hanya Sudirman. Kemungkinan saya waktu itu berpikir apakah Sudirman akan dijadikan saksi pada saat Peggy pra-peradilan. Karena antara Peggy dengan Sudirman betul mereka teman sekolah. Tetapi setelah rapidnya Peggy bebas, Sudirman masih tetap tidak bisa dihubungi oleh siapapun. Kasihan keluarganya. Dan posisinya di mana sampai hari ini juga keluarganya maupun saya yang dulu pernah memegang Sudirman itu tidak pernah terkonfirmasi ada di mana. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Begitu juga kemarin saya berkomunikasi dengan Pak Jutek, sama, belum bisa menemui Sudirman. Padahal keluarganya sudah meminta bantuan kepada DPN Pradi tentang Sudirman. Dan mereka berharap Sudirman memang juga dipegang oleh DPN Pradi. Lalu keberadaannya di mana sekarang, Bu? Sudirman? Kalau informasinya kan sejak tanggal 23 Sudirman itu ada di Polda. Nah ini memohon perhatian kepada Bapak Kapolri, Sudirman kemungkinan dulu akan dijadikan saksi di rapidnya Peggy. Tetapi kan perkaranya udah selesai. Kasihan keluarganya, pengen tahu di mana keberadaan Sudirman. Jadi mohon bantuan ke Bapak Kapolri, apakah betul Sudirman masih ada di Polda Jabar dan tidak boleh ditemui oleh siapapun. Karena keluarganya kalau untuk menengok saja, walaupun dia sudah berstatus terpidana, itu harus menurut kuasa hukum Sudirman yang baru harus seizin penyidik dari Polda. Itu pada saat keluarganya akan menemui, dan ketika akan menemui juga kalau cerita dari keluarganya mereka dikelilingi oleh anggota dari Polda Jabar. Terus pada saat kemarin ada pemeriksaan oleh Barreskrim, terpidana si Sudirman ini masuk dalam pemeriksaan atau bagaimana, Bu? Kalau informasinya justru tidak masuk daftar dalam pemeriksaan ketujuh terpidana. Jadi sebetulnya Sudirman itu ada di mana? Apakah masih ada atau tidak? Kan akhirnya saya berpikir buruk, kenapa tidak muncul nama Sudirman di dalam pemeriksaan? Lalu apa, Bu, harapannya, Bu? Ya harapannya Bapak Kapolri untuk bisa menurunkan anggota yang lain untuk mencari keberadaan Sudirman. Karena informasinya masih ada di Polda dan tidak ada siapapun yang bisa menembusnya. Jadi mohon bantuan Bapak Kapolri, barangkali bisa menemukan Sudirman lewat anggota yang ditunjuk oleh Bapak Kapolri. Kasihan keluarganya pengen ketemu. Dan apalagi dia memiliki tanda kutip riwayat mudik seperti apa, Bu? Karena Sudirman berdasarkan keterangan keluarga dan lingkungan sekitarnya, dia bukan tidak memiliki kemampuan standar secara intelektual. Sudirman itu
Kalau dalam kondisi tertekan iya, dibujuk iya. Jadi kalau anak kecil sih, kamu ngomong begini ya, nanti saya kasih permen iya. Dalam tekanan iya. Jadi Sudirman menurut anggota keluarganya tidak memiliki keteguhan hati untuk menyatakan yang sebenarnya. Dia gampang dibujuk senang juga dia ngomong iya. Oke deh, videonya gimana menurut kalian ya, coba komen di bawah. Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.